Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya adalah ini, mulai dari menentukan bilox, kemudian menentukan siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi, hingga menyamakan atomnya, baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basa. Contoh yang kita pakai kemarin adalah ini, suasana asam ya. Langkah pertama kita cari biloxnya, kemudian kita pisah setengah reduksi dan setengah oksidasi, kita samakan atomnya termasuk oksigen dalam suasana asam atau basa. Yang kekurangan oksigen ditambah dengan air, jika suasana asam, lawannya kemarin ditambah dengan H+. Terus ada elektronnya, begitu ya. Kalau yang oksidasi, jika atomnya sudah sama, tidak ada oksigen, berarti tidak perlu melibatkan air dan H+, berarti tinggal menambahkan elektron. Kemudian elektronnya kita eliminasi dengan cara dikali silang, gitu ya. Terus ketemunya jadi seperti ini. Nah, begitu. Ini adalah langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Bagaimana kalau basa? Kalau basa juga sama. Yang membedakan adalah posisi penambahan H2O dan OH-nya aja. Kalau basa, sisi yang kelebihan oksigen ditambah air, lawannya baru ditambah dengan OH-. Kelanjutannya sama persis. Begitu ya. Kemudian kita juga ada contoh ini untuk latihan. Terus ada tugas ini. Nah, kita akan mencoba membahas tugas yang nomor 1. Karena kemarin ada beberapa temanmu yang kontak saya langsung, bagaimana sih menyetarakan persamaan redoks yang seperti ini. Langkahnya sama, anak-anak. Langkah pertama adalah kita cari dulu bilangan oksidasinya. Mn di sini berapa biloxnya? Boleh sambil dilihat tugas yang kemarin. Berapa biloxnya? +4. +4. Yang ini? +2. +2. Terus yang ini? N1. N1. Yang ini? 0. 0. Siapa yang mengalami reduksi? MN. Mn. Nah, gini ya. Suasananya apa di sini? Asam. Mn-nya sudah sama, tapi oksigennya belum. Di sini oksigennya 2, di sini nggak ada. Mana yang ditambah air? Kiri apa kanan? Kanan. Berapa yang ditambahkan airnya? 2. 2, luar biasa. Lawannya ditambah apa, Mas? Mbak? H+. Sebanyak berapa H+-nya? 4. 4, luar biasa. Ini muatannya belum sama, ditambah elektron sebelah kiri. Berapa elektron yang terlibat? 2. 2 lah gitu. Gampang kan ya? Ini untuk yang setengah reduksi. Nah, sekarang yang setengah oksidasi. Berarti Br- berubah menjadi Br2. Nah, ini anak-anak, sebelum kita samakan elektron dan sebagainya, itu atomnya kan harus sama dulu. Di sini Br-nya ada 1. Sedangkan di sini Br-nya ada 2. Belum sama, berarti kita samakan dulu. Bagaimana? Ya kita kasih koefisien 2 di sini. Begitu caranya ya. Sehingga di sini muatannya menjadi 2 kali -1, ada -2. Dan di sebelah kanan memerlukan elektron sebanyak 2. Begitu caranya. Saya ulangi ya. Kalau atomnya belum sama, kita samakan atomnya dulu. Kalau tidak ada oksigen di kiri atau kanan, berarti tidak usah melibatkan air dan H+. Langsung elektron yang kita libatkan. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ya? Ini sangat mudah. Terus kalau sudah kita eliminasi elektronnya, anak-anak, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti sudah langsung bisa dieliminasi tanpa harus dikali silang. Hasil akhirnya adalah ini jadinya. Begitu. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan tugas nomor 1? Tidak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak, yang nomor 2 cara pengerjaannya pun sama. Kalau yang nomor 1 bisa, insya Allah yang nomor 2 juga bisa.
Oleh karena itu, hari ini saya ingin masuk di bagian yang kedua, yaitu menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Ada sedikit perbedaan yang mendasar, metode 1 dan metode 2. Nanti anak-anak boleh milih, boleh menggunakan metode 1, boleh menggunakan metode 2 dalam menyelesaikan persamaan reaksi redoks. Menurut anak-anak yang paling mudah mana gunakan itu, gitu ya. Langkahnya ini, yang pertama sama anak-anak, yaitu kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kayak tadi itu ya, Mn-nya berapa, Mn2+-nya berapa, Br-nya berapa, Br2-nya berapa, begitu. Kemudian kita cari mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Berarti itu sama. Yang biloxnya naik berarti oksidasi, yang biloxnya turun berarti reduksi. Terus ini anak yang langkah yang paling penting adalah nomor 3, yaitu samakan atom-atom yang berubah biloxnya. Br- berubah menjadi Br2. Kayak tadi, biloxnya kan berubah. Tapi jumlah atomnya nggak sama, berarti kita samakan dulu. Terus nomor 4, tentukan perubahan biloxnya. Kalau atomnya lebih dari 1, berarti biloxnya dikalikan dengan jumlah atom. Langkah kelima, perubahan bilox ini digunakan sebagai koefisien anak-anak. Jadi tidak ada tahap eliminasi elektron kayak di metode setengah reaksi. Cara mengeliminasi elektron adalah ini, yaitu menggunakan perubahan bilox sebagai koefisien. Baru kita samakan muatannya dalam suasana asam atau suasana basa, tergantung kondisi soal yang diberikan. Hampir sama ya, perbedaannya cuma di tahap ini aja. Begitu, di tahap kelima ini. Kita ngambil contoh, biar kita langsung memahaminya. Contohnya begini anak-anak. Setarakan reaksi redoks berikut. Mn4- ditambah Fe2+ menjadi Mn2+ dan Fe3+. Suasananya adalah asam. Langkah pertama sama tadi, kita tentukan apa? Bilangan oksidasi. Berapa di sini anak biloxnya? +7. +7. Ini mirip ya soalnya dengan yang kemarin ya. Yang ini? +2. +2. Yang ini? +2. +2. Yang ini? +3. Ya, luar biasa. Yang oksidasi siapa? Fe. Fe, 2+ ya. Yang reduksi siapa? Mn. Baik. Kalau sudah kita kasih tanda ini anak-anak. Ini adalah perubahannya. N berubah jadi Mn ini. Fe juga berubah jadi ini. Menentukan yang reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang kita cari selisih biloxnya. Ini Mn-nya jumlahnya 1. Ini Mn-nya jumlahnya 1. Berarti sudah sama. Bilox awalnya adalah 7 positif. Bilox berikutnya menjadi positif 2. Berarti selisihnya berapa anak-anak? 5, Mister. 5. Kita tulis di sini. Yaitu biloxnya turun sebanyak 5. Bagaimana dengan Fe-nya? Biloxnya. Berapa berubahnya? 1. Naik atau turun? Naik. Naik. Berarti biloxnya naik 1. Nah, langkah ini anak-anak sebenarnya adalah digunakan untuk mengeliminasi elektron. Tapi tidak menunjukkan jumlah elektron. Ditunjukkan dengan ini, perubahan bilangan oksidasinya ini. Langkah kelima tadi bagaimana? Kalau sudah ketemu, ini kita kalikan silang. 5 dan 1 dijadikan kali silang. Berarti yang ini dikalikan 1, tujuannya adalah menyamakan elektronnya ini sebenarnya. Yang ini dikalikan berapa? Dikalikan 5. Ini fungsinya menyamakan atau mengeliminasi elektron. Dan hasil perkaliannya ini anak-anak berubah menjadi koefisien. Berarti ini koefisiennya menjadi 1,
Ini juga 1, karena hasil perkalian ini. Bagaimana dengan Fe-nya? Fe-nya berubah menjadi 5. 5 kali 1, ini juga 5 dikali 1. Begitu. Bisa dipahami sampai tahap ini? Ini sangat mudah metodenya. Nah, kalau kita lihat, Mn-nya sudah sama. Fe-nya sudah sama. Yang belum sama adalah oksigennya sekarang. Berarti langkah terakhir, kita tinggal menyamakan oksigen menggunakan suasana ini. Suasananya asam. Di sini punya 4 oksigen, di sini nggak punya. Berarti mana yang ditambah air, anak-anak? Sebelah kiri apa kanan? Kanan. Berapa yang ditambahkan airnya? 4. 4. Ada hidrogen, berarti perlu ditambah H+ di sebelah kiri. Berapa H+ yang ditambahkan? 8. 8. Nah, sekarang kita cek jumlah atomnya sudah sama semua. Tinggal muatannya. 1 kali -1, -1. 5 kali 2 plus 10. 8 kali 1 plus 8. Berarti totalnya di sini adalah 17 positif. 1 kali 2 adalah 2. 5 kali 3 adalah 15. Kalau dijumlah juga sama dengan positif 17. Atomnya sama, muatannya sama, berarti sudah setara. Begitu anak-anak cara menyetarakan. Lebih mudah atau lebih kompleks dibandingkan yang kemarin? Mudah, Mister. Lebih mudah. Kalau ini lebih mudah, berarti anak-anak boleh menyetarakan reaksi menggunakan metode yang ini. Boleh dipilih. Begitu. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jika contoh 1 sudah paham, kita coba ngambil contoh yang kedua, anak-anak. Diminta suasananya adalah basah. Soalnya sama persis. Cuma yang membedakan adalah suasana basahnya. Berarti langkah pertama sama, biloxnya kita hitung kayak tadi. Terus kita cari selisihnya. Nah, gitu ya. Terus kita kali silang. Berubah menjadi ini. Mn-nya 1, Fe-nya 5. Oksigennya punya 4. Di sini nggak punya. Kalau basah, yang ditambah air yang mana, anak? Kiri apa kanan? Kiri. Yang kiri. Berapa yang ditambahkan? 4. Ya, karena punya 4 oksigen tambah 4 juga. Baru lawannya ditambah dengan OH-. Sebanyak berapa OH-nya? Ya ini 4 kali 2 jumlahnya adalah 8. Cek muatan. Ini -1, ini plus 10. Berarti jumlahnya adalah plus berapa? 9 gitu ya. Ini 15 ditambah 2, 17. 17 dikurangi 8 juga positif 9. Atomnya sama, muatannya sama, berarti sudah selesai. Lebih cepat ya metode ini ya. Saya sendiri pun itu paling suka menyetarakan redoks menggunakan metode ini anak-anak karena lebih praktis dan lebih cepat. Ini contoh kedua. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Nah, sekarang kita ngambil contoh yang jumlah atomnya berbeda. Ini contohnya. Yang diminta asam ya. Mn4- ditambah C242- menjadi Mn2+ dan CO2. Kita cari biloxnya. Berapa di sini? Plus 7. Plus 7. Yang di sini? Plus 2. C yang di sini? C ini? Plus 3. Plus 3, luar biasa. C yang di sini? Plus 4. Plus 4, mantap. Kalau sudah, kita hubungkan kayak tadi juga. Yang ini, biloxnya adalah turun 5. Dari 7 menjadi 2. Sekarang bagaimana dengan C, Mbak? Naik berapa biloxnya? 1. Nah,
Atomnya sudah sama belum C-nya? Di sini dan di sini? Belum. Belum. Kalau jumlah atom C-nya belum sama, Mbak, nggak boleh dicari selisihnya. Harus kita samakan dulu jumlah atom C-nya. Bagaimana cara menyamakannya? Kalau di sini C-nya ada 2, di sini ada 1, berarti harus kita kasih koefisien dulu. Agar jumlah atom C-nya sama. Kalau jumlah C-nya sudah sama, baru kita cari selisihnya. Gimana nyarinya? Yuk kita hitung ini perkaliannya. Jumlah C dengan biloxnya. 2 kali 3 berarti positif 6. 2 kali 4 positif 8. Berarti berapa selisihnya sekarang? 2. 2. Jadi selisihnya bukan 1, tetapi 2. Bisa dipahami maksud saya ya? Karena adalah titik yang paling penting untuk menyetarakan perubahan bilox di bagian ini. Kalau sudah kayak begini, langkah selanjutnya sama. Kita kali silang kayak tadi. Ini dikali 2, ini dikali 5. Jadilah koefisiennya. Ini menjadi 2. Itu. Lah yang ini hati-hati. Ini kali ini jadi 5. Yang ini jadi 10. Begitu. Karena sudah ada angka 2 di atasnya. Terus tinggal menyamakan oksigennya. 2 kali 4 adalah 8. 5 kali 4 adalah 20. Berarti oksigen di sebelah kiri jumlahnya 28. Sedangkan di sebelah kanan 10 kali 2 anak-anak. Cuma berapa? Cuma 20. Berarti kurangnya adalah 8. Sehingga perlu ditambahkan 8H2O. Di sini tinggal ditambahkan 16H+. Selesai sudah penyetaraan. Gampang ya? Ada yang perlu ditanyakan? Luar biasa ini kalau nggak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti anak-anak hari ini langsung kita latihan. Kayak kemarin. Ini soalnya sama dengan yang sebelumnya, kita coba buat latihan. Silakan dicoba dulu nomor 1, saya beri waktu sekitar 5 menit. Habis itu baru kita bahas. Yuk anak-anak silakan dicoba dulu.